Ya, kembali kita bersama Mas Dwi ini. Hafizahullah. Mas Dwi, tolong kasih motivasi teman-teman yang di sini nih. Ini kira-kira karena di masa pandemi ini ya, ekonomi kadang mungkin dari sebagian kita ada yang menyempit gitu ya. Kira-kira apa Mas Dwi motivasi yang antum sampaikan buat teman-teman ini yang di sini? Ini harusnya Ustadz yang lebih tahu ini. Ya monggo. Kadang Ustadz juga butuh pencerahan ini dari para jamaahnya. Gimana Mas Dwi? Ini butuh motivasi mungkin kita ini agar kita semangat ya dalam mengarungi kehidupan ini. Silakan Mas Dwi. Ya, yang saya tahu ya tentunya kalau orang itu berilmu, insya Allah kan dia itu akan tenang. Motivasi saya itu kalau kondisi seperti ini udah tawakal dengan benar. Ya. Tawakal dengan benar artinya kita memiliki ilmu yang sesuai dengan syar'i. Intinya bukan hanya pasrah aja, tapi kan harus mengikuti aturan-aturan dari tawakal itu sendiri. Ya contohnya ya kayak Usaha ya. Kayak contohnya ya menghindari sebuah penyakit ya, yang ahlinya menyarankan pakai masker, Iya. menjaga jarak gitu ya. Kalau masalah rezeki ya tetap aja usaha kerja. Jadi jangan patah semangat Mas Dwi ya. Mas Dwi selama ini kira-kira pernah nggak mengalami kesulitan karena di masa pandemi ini akhirnya ada hal-hal yang membuat antum sulit gitu dari sisi ekonomi segala macam, pernah nggak mengalami kayak gitu? Ya pernah sih, tapi ya kalau kita kalau sudah pernah menuntut ilmu dan mau mencatatnya dengan baik, apa itu tawakal, insya Allah hati kita tenang. Ya tenang ya, insya Allah. Alhamdulillah selama pandemi ini malahan rezeki saya itu bertambah. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Nah, ini teman-teman ini lihat, ternyata masa pandemi rezeki malah tambah banyak. Dan Masya memang Allah. benar, ketika kita mengalami kesusahan yang pelik, modelnya apapun, kalau kita sudah hati kita gantungkan kepada Allah, kita andai kata ditimpa musibah yang seakan-akan gak ada jalan keluar, paling pol ingat mati, insya Allah nanti jalan keluar langsung padang. Masya Allah, langsung mudah semua urusan ya. Paling pol ingat mati, udah ya, paling pol mati. Masya Allah, dapat beberapa waktu kemudian kadang ada yang SMS, Mas ada ini rezeki. Wah, alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi itu intinya ya kita tenang saja Mas ya. Ya karena kita juga harus yakin kan sebenarnya rezeki kita juga sudah dijamin kan sama Allah ya. Yang penting kita berusaha saja. Iya. Kan setan tuh menggoda manusia kan selalu nakut-nakutin. Yang saya dengar dari ustadz itu di dalam Al-Quran tuh Allah menjanjikan jalan keluar yang banyak, ya, menjanjikan masalah rezeki pasti dijamin banyak sekali. Tapi di Al-Quran itu hanya perkataan iblis hanya satu, yang bohong-bohong itu, yang nakut-nakutin itu ya. Nanti takut besok makan apa, nggak bisa beli beras, gimana ini, kamu kalau nggak gini gimana ini. Ini setan, udah matikan aja. Seperti kita seseorang sudah terlanjur ngikutin film sinetron. Ini salah satu dari nasihat ustadz saya ini, yang lulusan Madinah ya. Mas nggak usah terlalu ngikutin kak sinetron. Kalau sampean lihat TV gimana kalau ngikutin alur sinetron? Kalau diikutin semakin ratingnya tinggi yang nonton, itu sama sutradaranya dibuat bulat, semakin jengkel nanti. Udah matikan aja, matikan TV-nya, tenang nanti ya. Masya Allah ya. Udah matikan aja bisikan-bisikan setan itu yang nakut-nakutin. Gak bisa makan lah, gak bisa gini lah. Ya alhamdulillah dengan biaya yang tinggi sekolah anak, alhamdulillah teratasi. Semua itu pasti ada jalan keluar. Yang penting kita benar-benar tawakal, yang dimana nggak boleh hanya pasrah aja, tapi harus ada ilmunya ya. Yang disarankan Ustadz, salah satu yang menasihati saya Ustadz Zaki, walaupun itu sakit seakan-akan pengalaman dari saya, sakit seakan-akan nggak akan sembuh gimana, itu bisikan setan semua. Kan Allah menjanjikan apapun yang istilahnya dijanjikan Allah pasti dikabulkan. Kan surat apa Ustaz? Alam Nasyr itu? Insyirah. Iya, janji Allah itu Inna ma'al usri yusra. Iya. Beserta kesulitan iya, ada kemudahan. Iya benar Ustaz.
Ketika sudah obat nggak manjur, ini dokter nggak istilahnya itu sudah berobat kemana-mana, sudah nggak ada jalan keluar, akhirnya mengingat kematian, ya paling pol mati. Bismillah. Masya Allah, kalau sudah hati kita sudah bergantung, benar-benar bergantung pada Allah, Mudah semua urusan. hati kita lapang. Setelah hati kita sudah lapang, kemudian kita istilahnya itu merenungi dosa-dosa kita. Kan maunya Allah kan gitu, kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Oh berarti ada yang dimaui Allah. Orang sakit itu tidak hanya gimana ya, kebanyakan kan kalau sudah sakit kita tuh ingin yang paling besar kesembuhan. Tapi ternyata bukan itu yang mungkin yang dimaui Allah, bukan itu. Bukan hanya itu ya. Iya, bukan hanya itu. Allah menyuruh kita merenungi dosa-dosa kita. Nah, kalau sudah kita merenungi dosa-dosa kita, oh iya benar, aku melakukan dosa ini. Kalau sudah nangis, bersimpu, pasrah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Itu setelah itu hati kita lapang. Kalau sudah kayak gitu, Jalan keluar, wah langsung ada jalan keluar. Masya Allah. Alhamdulillah, langsung badan segar kali. Makanya jangan sering ngikutin bisikan-bisikan setan, nakut-nakutin, apalagi ada pandemi kayak gini, nggak usah berlebihan takutnya. Yang penting kita prokes ya, Mas. Ikut protokol kesehatan tetap dilaksanakan ya. Iya. Nggak usah mikir ini gini, nggak usah kayak gitu. Yang penting sudah kayak gitu. Baik, itu ya motivasi dan juga pencerahan ya dari sahabat kita ini, Mas Dwi, yang sering nemani kita di vlog kita ini. Sering sekali beliau membantu vlog-vlog kita ini. Barakallah. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum.